Kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak pada materi matematika kelas 10. Misalkan ada sebuah pertanyaan, berapakah nilai mutlak dari 6 dan negatif 6? Jadi gampangannya nilai mutlak itu adalah sebenarnya jarak ya. Jarak dari bilangan itu ke 0 dalam sebuah garis bilangan. Jadi nilai mutlak dari 6 itu maksudnya ya berapakah jarak dari 0 ke 6 itu sendiri? Ternyata kita dapati jaraknya adalah 6. Maka nilai mutlak dari 6 adalah 6. Kemudian berapakah jarak dari 0 ke bilangan negatif 6 ini? Nah, ternyata kita dapati jaraknya adalah 6. Berarti nilai mutlak dari 6 dan negatif 6 sama-sama bernilai 6. Loh, kenapa kok bisa bernilai positif? Karena jarak tidak pernah negatif. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana, definisi nilai mutlak suatu bilangan real adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Contoh berikutnya, nilai mutlak dari X sama dengan 4. Jadi 4 ini adalah jaraknya ya. Jadi 4 ini jaraknya. Kita ulang, nilai mutlak suatu bilangan real adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real ya. Jadi 0 kita letakkan di tengah. Maksudnya adalah karena 4 ini jaraknya berarti 4 langkah ke kanan kita dapati dari 0 berarti 4. Kemudian 4 langkah ke kiri berarti kita dapati negatif 4. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah negatif 4 dan 4. Sehingga muncul definisi untuk nilai mutlak X. Untuk X bilangan real itu berasal dari X dan negatif X. Kalau kita ngambil X, misalkan 4, nah ternyata 4 itu lebih besar dari 0. Kalau kita mengambil negatif 4, itu maksudnya negatif X, itu untuk X kurang dari 0. Contoh berikutnya, nilai mutlak dari X min 1 sama dengan 5. Ingat, 5 ini adalah jaraknya. Tapi sekarang pada garis bilangan kita tidak memulai dari 0. Kenapa? Karena di sini muncul 1. Jadi kita startnya dari 1. Maksudnya adalah kita menemukan sebuah bilangan X yang jaraknya 5 dari 1 itu sendiri. Maksudnya 1 ke kanan itu 5 langkah. Berarti kita dapati 6. Kemudian 5 langkah ke kiri dari 1 kita dapati negatif 4. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah negatif 4 dan 6. Sampai sini bisa diikuti? Oke. Kalau seandainya belum, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 3. Ingat ya, 3 ini adalah jaraknya. Sekarang bukan lagi 0 startnya. Di sini adalah negatif 2 pada garis bilangan. Jadi negatif 2 itu titik tumpunya. Maksudnya adalah kita menemukan sebuah bilangan X yang jaraknya 3 dari negatif 2. Maksudnya 3 ke kanan ya. Berarti dari min 2 kita dapati 1, 3 ke kiri dari negatif 2 kita dapati negatif 5. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah negatif 5 dan 1. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke. Nah, biasanya nilai mutlak ini akan dilanjutkan pada sebuah pembahasan tentang persamaan. Ada banyak sih sebenarnya pengembangan bentuk persamaan nilai mutlak itu sendiri. Namun kali ini akan coba kita bahas 3 bentuk persamaan yang dasar dulu. Nanti kita akan coba membahas pada video selanjutnya tentang pengembangan persamaan nilai mutlak. 3 bentuk persamaan nilai mutlak ini akan kita bahas melalui sebuah contoh soal agar semakin jelas memahaminya. Di sini saya punya 5 contoh soal ya yang memenuhi bentuk 1. Ingat ya, bentuk 1 di sini adalah nilai mutlak dari fungsi fungsi f(x) sama dengan a dengan syarat a lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ini maksudnya a-nya bilangan itu adalah positif atau bernilai 0 itu sendiri. Kita akan coba membahas satu persatu dari 5 contoh soal yang ada berikut ini. Soal nomor 2 untuk bentuk yang sama, yaitu nilai mutlak dari f(x) sama dengan a. Ingat ya, syarat soal itu bisa dikerjakan ketika a-nya lebih besar sama dengan 0. Kita lihat di sini 10 ternyata memenuhi syarat a, berarti bisa kita selesaikan. Fx itu sendiri adalah 5x min 5 dan 10 berperan sebagai a.
Ingat, bentuk seperti ini cara mengerjakannya ada dua, fx sama dengan A, kemudian yang satunya adalah fx sama dengan negatif A. Oke, kita akan coba langsung membahasnya. Fx itu sendiri adalah 5x kurang 5 sama dengan 10. Kemudian 5x sama dengan negatif 5, kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif, dijumlahkan menjadi 15. X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif A, berarti 5x dikurangi 5 sama dengan negatif 10. Kemudian 5x sama dengan, kita pindah negatif 5 ini ke ruas kanan, ya, sehingga berubah menjadi positif, bergabung menjadi satu dengan negatif 10 sehingga bernilai negatif 5. X sama dengan negatif 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Contoh berikutnya masih pada bentuk yang sama. Kita lihat di sini ya. Kita cocokkan dulu bentuk ini. Apakah sama dengan bentuk yang ada pada soal, persamaannya? Ternyata mirip. Nah, mirip. Nah, ini boleh. Jadi banyak cara untuk mengerjakannya. Salah satunya adalah dengan cara memindah bilangan 3 ini ke sebelah kanan dengan cara dibagi. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2x min 5 nilai mutlaknya adalah sama dengan 7. Karena apa? Karena 3 kita sudah pindah ke kanan dengan cara dibagi dengan 21 ini. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti yang berperan sebagai efeknya sekarang adalah 2x min 5 dan A-nya adalah 7. Karena memenuhi syarat berarti kita bisa langsung kerjakan. Ingat ada dua cara, fx sama dengan A dan fx sama dengan negatif A. Berarti kita bisa langsung kerjakan. 2x kurang 5 sama dengan 7. 2x sama dengan 12. Karena negatif 5 ini kita pindah ke ruas kanan. Kemudian x sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya yang kedua, fx sama dengan negatif A. Berarti 2x kurang 5 sama dengan negatif 7. Sama, negatif 5 kita pindah. Sehingga menjadi 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 dan 6. Berarti pilihannya ada pada option B, negatif 1 dan 6. Sampai di sini. Jadi, kalau ada bentuk soal mirip seperti bentuk nomor 1 ini, maka cara mengerjakannya ada dua langkah. Fx sama dengan A, kemudian Fx sama dengan negatif A. Asalkan A-nya bernilai lebih besar sama dengan 0. Oke, jika ingin lebih jelas, kita akan coba bahas contoh yang keempat pada bentuk yang sama. Ya, kita lihat di sini, nilai mutlak dari Fx sama dengan A. Loh, di sini kok ada nilai mutlak lagi? Tenang, di awal kita sudah bahas bahwa bentuk ini bisa disederhanakan menjadi ya 7 ya dikurangi 4x, nilai mutlaknya adalah 9. Kenapa? Karena nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9 itu sendiri. Sehingga kita bisa langsung kerjakan Fx sama dengan A dan satunya Fx sama dengan negatif A. Yang berperan sebagai Fx adalah 7 dikurangi 4x. Jadi nilai mutlaknya nggak perlu diikutkan lagi. Ya. Kemudian sama dengan A. A-nya adalah 9. Negatif 4x. Ya. 7 kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif. Berarti kita dapati 9 kurangi 7 sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 dibagi negatif 4 sama dengan negatif setengah. Atau 1/2. Kemudian yang kedua, 7 kurang 4x sama dengan negatif 9. Negatif 4x sama dengan 7 sama kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Ketemu negatif 9 berarti digabungkan menjadi negatif 16. Sehingga X sama dengan negatif 16 dibagi negatif. Kita buang negatifnya. Sehingga tinggal 16 bagi
4. Hasilnya adalah 4. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 4 dan min setengah ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita masuk contoh yang kelima pada bentuk yang sama. Ya. Kita lihat di sini ada pengembangan soal. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 6 kurang 2x sama dengan 12 adalah M dan N. Ingat ya, di sini minta M dan N. Berarti yang ditanyakan adalah M plus N-nya. Oke, kita kerjakan di sini ya. Fx sama dengan A dan Fx sama dengan negatif A. Jadi cara mengerjakannya ada dua. Yang berperan sebagai Fx adalah 6 kurang 2x. Berarti sama dengan A-nya adalah 12. Negatif 2x sama dengan, 6 kita pindah ke sini menjadi negatif. 12 dikurangi 6, kita dapat 6, berarti X sama dengan negatif 3. Kemudian di sini kita selesaikan yang kedua, 6 dikurang 2X sama dengan negatif 12. Negatif 2X sama dengan 6 sama kita pindah ke ruas kanan berubah menjadi negatif, bergabung dengan negatif 12 sehingga negatif 18. Oke, berarti X sama dengan, karena ini sama-sama negatif, kita hilangkan. 18 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Ingat ya, ini kita perankan sebagai M, boleh. Ini kita perankan sebagai N. Sehingga kalau seandainya yang ditanyakan adalah M plus N, itu berarti maksudnya adalah negatif 3 tambah 9, hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Berarti option B yang kita pilih. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Jadi bisa dipahami bahwa bentuk yang pertama ini mempunyai dua langkah penyelesaian. Asalkan lihat dulu ya, A-nya bernilai lebih besar sama dengan 0. Bagaimana nanti kalau seandainya A kurang dari 0 atau negatif ya? Misalkan di sini soalnya adalah negatif ya. Misalkan negatif 1. Nah, misalkan. Berarti kita bisa langsung menjawab bahwa persamaan nilai mutlak tersebut tidak memiliki penyelesaian. Karena apa? Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Oke, lanjut kita ke bentuk persamaan yang kedua, yaitu nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx ya. Sama dengan Gx ini. Jadi hati-hati kalau seandainya melihat bentuk soal disesuaikan dengan bentuk masing-masing. Tapi syaratnya di sini bukan lagi A, tapi Gx harus lebih besar sama dengan 0. Di sini ada 5 contoh soal yang mewakili bentuk yang kedua ini, kita akan bahas satu persatu ya. Pastikan Anda memahami step by step-nya. Untuk bentuk yang kedua ini pada contoh pertama ya. Ingat, ini acuannya. Jadi acuannya adalah Gx lebih besar sama dengan 0. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X plus 7 sama dengan 2X plus 1. Berarti yang berperan sebagai Fx adalah X plus 7 dan yang berperan sebagai Gx adalah 2X plus 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti bentuk nomor 1. Hanya saja bentuk nomor 1 itu kalau yang tadi di sini itu berperan sebagai A, ya, ini juga negatif A. Nah, sekarang karena di sini mengandung X berarti dimisalkan Gx dan negatif Gx. Oke, kita kerjakan ya. Berarti yang berperan sebagai X adalah X plus 7. Gx-nya adalah 2X plus 1. Oke, kita pindah ke sini. 2X-nya berarti ketemu dengan X. X dikurangi 2X sama dengan, negatif X sama dengan, kemudian 7 kita pindah ke ruas sebelah kanan, yaitu 1 dikurangi 7 berarti negatif 6. Sehingga X sama dengan 6. Kemudian yang kedua, X plus 7 sama dengan negatif Gx. Berarti negatif dari
2x plus 1. Berarti negatif 2x, negatif 1 atau dikurang 1. Kita pindah negatif 2x ini ke sebelah kiri, berkumpul dengan x. Kalau kita gabungkan menjadi 3x. Kemudian 7 kita pindah ke ruas sebelah kanan, bergabung bersama negatif 1. Berarti karena ini berubah tanda, berarti negatif 8. Ya. Sehingga kita dapati nilai x-nya adalah negatif 8 per 3. Nah, apakah 6 dan negatif 8 per 3 ini hasil akhirnya? Bukan. Jadi ingat, syaratnya itu harus terpenuhi. Yaitu apa? Gx lebih besar sama dengan 0. Berarti kita buat penyelesaian dari syarat dulu. Jadi syaratnya itu diselesaikan. Yang berperan sebagai Gx adalah, ya ini kita tulis ya di sini, syarat. Ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa syarat ini akan menentukan pilihan jawaban yang benar pada penyelesaiannya, yaitu 2x, ya, sebentar, 2x plus 1. Jadi 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian 2x lebih besar sama dengan negatif 1. Kemudian x lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. Jadi jawaban yang kita pilih itu adalah jawaban yang memenuhi syarat. Jadi syarat ini menjadi poin penting. Apa syaratnya? Yaitu x harus lebih dari negatif setengah. Jadi x harus lebih dari negatif setengah. Di antara dua jawaban ini, 6 dan negatif 8 per 3 yang memenuhi syarat lebih besar dari negatif 1 per 2, itu adalah yang 6 saja. Sehingga hasil dari himpunan penyelesaian pada soal nomor 1 adalah E, yaitu 6 saja. Yang ini tidak memenuhi, kita singkat ya, TM. Jadi tidak memenuhi. Kenapa? Karena negatif 8 per 3 itu kurang dari negatif setengah. Jadi yang kita cari adalah yang sesuai dengan syarat. Loh, tadi kok bentuk yang pertama tidak ada syaratnya? Iya, itu pengecualian. Karena bentuk yang pertama hanya bernilai sebuah bilangan, ya, yaitu A. Kalau ini kan mengandung variabel X, ya, maka di sini syaratnya harus dikerjakan sebagai tolak ukur untuk memilih jawaban yang kita temukan. Jadi jangan semerta-merta hasilnya adalah 6 dan negatif 8 per 3. Salah ya. Jadi harus hati-hati untuk bentuk yang kedua ini. Ada tambahan syaratnya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 5 min x. Oke, cara mengerjakannya seperti tadi ya. Yang berperan sebagai fx adalah 2x plus 3. Kemudian yang berperan sebagai x adalah 15 min x. Cara mengerjakannya, kita bagi 2, fx sama dengan gx, kemudian satunya adalah fx sama dengan negatif dari gx. Oke, kita kerjakan. Untuk fx-nya sendiri adalah 2x plus 3 sama dengan 15 dikurangi x. X kita pindah ke sebelah kiri sehingga jadi 3x sama dengan, kemudian 3 kita pindah ke ruas kanan sehingga ketemu 12. Berarti x sama dengan 12 kita bagi 3 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Berarti 2x plus 3 sama dengan, hati-hati ya, di sini ada tanda negatif. Maksudnya adalah negatif dari 15 min x. Berarti hasilnya adalah negatif 15 ditambah x ya. Karena kita mencari negatifnya. Berarti kita pindah x yang ada di sini ke sebelah kiri ya. Sehingga kita ada bergabung dengan 2x, berarti 2x dikurangi x sama dengan
3 kita pindah ke ruas kanan. Bergabung dengan negatif 15, berarti negatif 18. Apakah 4 dan negatif 18 ini adalah jawabannya? Belum tentu. Jangan lupa syaratnya. Jadi syaratnya ini harus dikerjakan juga. Ya, apa itu syaratnya? Yaitu syaratnya bahwa GX itu harus lebih besar dari 0. Siapa yang berperan sebagai GX? Yaitu 15 ya dikurangi X lebih besar sama dengan 0. Negatif X ya lebih besar sama dengan negatif 15 ya. Jadi negatif 15. Kemudian karena di sini X mempunyai tanda negatif, maka menyebabkan perubahan tanda lebih besar ini berubah menjadi kurang dari sama dengan ya. Negatif 15 dibagi negatif 1 sama dengan 15. Nah, di sini. Berarti syaratnya harus terpenuhi. Apa itu syaratnya? Jawabannya X kurang dari 15. Di antara kedua jawaban yang kita temukan, 4 dan negatif 18, apakah memenuhi syarat bahwa kurang dari 15 kedua bilangan itu? Iya, betul. Kedua bilangan ini 4 ternyata kurang dari 15 dan juga negatif 18 juga kurang dari 15. Berarti kita dapati hasilnya adalah kedua-duanya. Berarti jawabannya adalah option D. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi harus dipahami baik-baik. Oke, biar lebih semakin mendalami kita coba ya. Anda juga bisa mencobanya langsung ya dengan menerapkan cara seperti tadi. Fx sama dengan GX, kemudian Fx sama dengan negatif GX. Jangan lupa syaratnya ya, syaratnya harus dikerjakan juga. X plus 1 sama dengan 2X min 3. Oke. Berarti kita bawa 2X ini ke sebelah kiri sehingga hasilnya min X sama dengan kita bawa 1 ke sebelah kanan, berubah tanda bergabung dengan negatif 3 berarti negatif 4, berarti X sama dengan 4. Ya, X sama dengan 4. Kemudian di sini Fx sama dengan negatif GX. Berarti X plus 1 sama dengan negatif GX. Ingat ya, yang berperan sebagai GX ini berarti negatifnya masuknya adalah kedua-duanya mendapatkan nilai negatif sehingga menjadi negatif 2X. Nah, yang ini berubah menjadi positif 3. Kita pindah negatif 2 ke ruas kiri, berubah tanda menjadi positif, bergabung dengan X, berarti jadinya 3X. Kemudian selanjutnya 1 kita pindah ke ruas kanan, berubah tanda, bergabung dengan plus 3, sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Ya, X sama dengan 2 per 3. Kemudian jangan lupa syaratnya. Jadi syaratnya harus dikerjakan ya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah GX lebih besar sama dengan 0. Jadi syarat ini yang menjadi tolak ukur untuk menentukan jawaban yang kita pilih. GX yang berperan sebagai GX adalah 2X min 3 lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti 2X lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 0, berarti maaf ya, min 3 kita geser ke sini. Berarti berubah tanda menjadi 3, kemudian berarti X lebih besar sama dengan 3 per 2. Jadi syarat inilah yang menjadi acuan. Nah, jadi syarat ini adalah acuan. Oke, biar tidak bingung, 3 per 2 itu adalah 1,5. Jadi 3 per 2 itu adalah 1,5. Ya. Apakah 4 lebih besar dari 1,5? Iya, betul. Apakah 2 per 3 ini lebih besar dari 1,5? Ternyata tidak. Karena 2 per 3 itu adalah 0,5.
6, 6 dan seterusnya. Berarti yang ini tidak memenuhi sehingga hasilnya adalah 4 saja. Berarti pilihannya adalah yang B. Jadi 2/3 tidak memenuhi syarat. Karena apa? Syaratnya lebih besar dari 3/2 atau 1,5. Ternyata 2/3 itu 0,66 sekian. Berarti tidak memenuhi syarat. Sehingga yang memenuhi syarat hanya 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Bagaimana teman-teman sekalian? Udah bisa ya? Ini bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua. Kita masuk contoh yang keempat ya. Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan negatif Gx. Jadi cara mengerjakannya kalau bentuknya seperti ini langsung aja. Fx sama dengan Gx dan negatif Gx. Berarti yang berperan sebagai Fx adalah 5x plus 1 sama dengan yang berperan sebagai Gx adalah x min 3. Berarti kita pindah x-nya ke sini. Berarti jadinya 4x sama dengan kemudian plus 1 kita pindah juga ke sebelah kanan ya. Berarti menjadi negatif sehingga bergabung dengan negatif 3 berarti negatif 4. X sama dengan negatif 1. Fx sama dengan negatif Gx. Berarti 5x plus 1 sama dengan, ingat ya, negatif Gx. Berarti kedua-duanya harus mendapatkan negatif. Berarti negatif X plus 3. Nah, kita pindah ke sini. Ya, sehingga mendapat 6x sama dengan 3 dikurangi 1 karena 1 kita pindah berubah tanda sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2 bagi 6 kita sederhanakan menjadi 1/3. Ingat, jangan lupa syaratnya harus ditulis ya. Syarat. Nah, apa syaratnya? Yaitu Gx ya. Gx harus lebih besar sama dengan 0. Yang berperan sebagai Gx siapa? Oh, ternyata x kurang 3 itu berperan sebagai Gx. Maka kita selesaikan lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar sama dengan 3. Ini menjadi acuan, bukan jawaban. Jadi syarat ini menjadi acuan untuk memilih jawaban yang benar. Di antara kedua-dua jawaban ini yang mana yang kira-kira lebih dari 3? Negatif 1 ini tidak memenuhi ya. Jadi tidak memenuhi berarti bukan jawabannya. Kemudian 1/3 ini juga tidak memenuhi karena 1/3 itu 0, sekian sekian sekian. Berarti ini juga TM atau tidak memenuhi. Sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Artinya soal nomor 4 ini tidak memiliki penyelesaian. Nah, karena apa? Karena dari syarat ini tidak terpenuhi dari kedua nilai X yang kita temukan. Apakah bisa nilai mutlak itu persamaan nilai mutlak itu tidak memiliki penyelesaian? Bisa. Memiliki dua penyelesaian bisa, memiliki satu penyelesaian juga bisa. Contoh yang kelima masih dalam bentuk yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Sebelah kiri kan nilai mutlak dari fx saja, tapi ternyata di sini masih ada ketambahan negatif 2x. Berarti kita pindah ya. Kita ubah bentuknya dengan cara memindah negatif 2x ini ke sebelah kanan. Sehingga negatif 2x ini berubah menjadi positif 2x ya. Sehingga ketemunya adalah nilai mutlak dari 2x kurang 9 sama dengan 3x plus 1. Kenapa kok berubah menjadi 3x? Karena tadi ini yang kita pindah ini, negatif 2 ini tadi berubah tanda menjadi 2x ya. Bergabung dengan x menjadinya 3x. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga langkah yang berikutnya adalah fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Kita kerjakan satu persatu fx sama dengan gx ya. Berarti yang berperan sebagai fx adalah 2x min 9 sama dengan 3x plus 1. Kita pindah ke sini ya, menjadi negatif 3x. Berarti hasilnya adalah berkumpul dengan ini ya, berkumpul dengan berarti hasilnya negatif x. Kemudian negatif 9 kita pindah
ya, sehingga hasilnya positif tambah 1 berarti 10, berarti X sama dengan negatif 10. Yang kedua, 2X min 9 sama dengan, ingat ya, negatif dari GX, berarti GX-nya ini ya. Berarti kedua-duanya mendapat tanda negatif, berarti min 3X kurangi 1. Kemudian di sini kita dapat nih berubah tanda, berkumpul dengan 2X, berarti jadinya 5X. Kemudian negatif 9 ini kita pindah ke sini menjadi positif, ya. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8/5. Ingat, apakah negatif 10 dan 8/5 ini sudah hasil? Belum tentu. Nah, ingat, syaratnya harus dikerjakan sebagai tolak ukur. Apa syaratnya? Yaitu GX lebih besar sama dengan 0. Berarti yang berperan sebagai GX kan 3X plus 1. Berarti 3X plus 1 sama dengan lebih besar, mohon maaf, dari 0. Berarti 3X lebih besar dari min 1. X lebih besar sama dengan min 1/3. Nah, ingat, syarat ini bukan jawaban. Ini hanya sebagai tolak ukur memilih jawaban. Di antara negatif 10 dan 8/5 yang memenuhi syarat negatif 1/3 hanya yang 8/5 karena dia positif. Kalau ini kan di sebelah kirinya negatif 1/3, berarti ini tidak memenuhi, sehingga hasilnya hanya 8/5. Berarti option C jawabannya. Sampai di sini bagaimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Oke. Itu tadi perbedaan antara bentuk 1 dan bentuk kedua. Kalau bentuk 1 tidak perlu menghitung syaratnya karena syaratnya bilangan biasa, ya, bilangan real biasa. Tapi kalau bentuk yang kedua ini kita tetap memperhitungkan syaratnya karena syaratnya mengandung variabel X, sehingga syarat itu yang digunakan untuk menjadi tolak ukur memilih jawaban yang benar dari nilai X yang kita temukan. Selanjutnya, misalkan ada soal dengan bentuk yang seperti ini, yaitu bentuk ketiga. Nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Hitunglah nilai x yang memenuhi persamaan dari 4 soal ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ingat ya, bentuknya pastikan sama dengan yang ada di atas. Jika Anda mendapati sebuah bentuk soal seperti ini, ya, yaitu persamaan dari fx sama dengan nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx, itu cara mengerjakannya yaitu adalah fx tambah gx tutup kurung, ya, kemudian dikali dengan fx kurang gx tutup kurung sama dengan 0. Nah, atau kalau seandainya ingin lebih simpel, ini misalkan A, ini misalkan B, nah, ya, tapi mengandung variabel x ya. Maka cara mengerjakannya adalah A plus B kali A min B sama dengan 0. Berarti yang berperan sebagai fx adalah 2x min 1, yang berperan sebagai gx adalah x plus 4 ya. Atau boleh diganti A sama B juga boleh. Cara mengerjakannya adalah ya seperti ini tadi ya. Fx, ya ini fx atau ini A-nya, kemudian ditambah B-nya sama, biar lebih sederhana ya. Kemudian satunya adalah A kurang B. Nah, hati-hati di tanda khusus yang di sini ya. Agar lebih hati-hati, maka yang untuk B pada operasi hitung pengurangannya dikasih kurung ya, biar lebih hati-hati. Sama dengan 0. Oke, kita kerjakan.
2x sama x kita tambahkan menjadi 3x. Negatif 1 sama 4 jadinya plus 3. Kita kasih kurung. Oke. Kemudian 2x. Nah ini harus kita ubah dulu. Kalau saya ini belum terbiasa, boleh kita jabarkan terlebih dahulu ya. 2x ya, dikurangi 1, dikurangi x, dikurangi 4 ya. Tutup kurung sama dengan 0. Jika Anda sudah bisa langsung dikurangi. Jika tidak bisa, berarti diuraikan saja. Kita tulis yang ini tetap turun ya. 3x plus 3. Tutup kurung. Nah, ini kita kerjakan 2x dikurangi x sama dengan x. Negatif 1, negatif 4, berarti negatif 5. Tutup kurung sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan negatif 3 ya. X sama dengan negatif 1. Sedangkan yang ini X sama dengan 5. Apakah ada syarat tertentu? Tidak perlu, karena di sini sudah sesuai dengan bentuk pertanyaan atau bentuk persamaannya. Berarti jawabannya adalah negatif 1 dan 5. Berarti jawab option E. Jadi untuk bentuk yang ketiga ini ya tidak perlu ada syaratnya. Jadi hasil yang kita dapatkan di sini itu sudah menjadi jawaban. Asalkan bentuknya pastikan dulu sama seperti bentuk yang ada di atas ini. Agar lebih mudah memahami, kita coba contoh yang kedua ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x plus 9 sama dengan nilai mutlak dari 3 kurang 2x. Ingat ya, sini fx plus gx, fx kurang gx sama dengan 0. Atau boleh seperti tadi ya, a plus b, biar mudah, a min b ya. Oke, yang berperan sebagai fx adalah x plus 9, yang berperan sebagai x adalah 3 kurang 2x. Jadi tidak perlu menampilkan nilai mutlaknya lagi ya. Oke. Loh, kenapa kok bisa seperti ini? Karena ini tadi kita sebagai A, ini sebagai B ya. Kemudian yang ini juga sebagai A, ini sebagai B. Yang ini dengan operasi hitungnya tambah, yang ini operasi hitungnya adalah kurang. Jadi kalau untuk kurang untuk yang posisi ini lebih baik dikurung saja. X kurang 2x sama dengan negatif x. 9 tambah 3 sama plus 12. Kita tutup kurungnya. Jika sudah terbiasa boleh ya. Jika belum terbiasa diuraikan saja. X plus 9. Negatif masuk ke dalam kurung. Negatif 3 plus 2x ya. Sama dengan 0. Negatif x plus 12. Yang ini kita tetap tulis seperti biasa. Kemudian yang ini kita kerjakan x sama 2x bergabung 3x. 9 dikurangi 3 plus 6. Oke. Sama dengan 0. Yang ini berarti x sama dengan 12. Sedangkan yang ini 3x sama dengan negatif 6. Karena pindah ruas ya. X sama dengan negatif 2. Sehingga hasilnya adalah kedua bilangan tersebut. Negatif 2 dan 12. Berarti option D. Contoh ketiga, pada bentuk yang sama. Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah, kita pastikan dulu soal ini bentuknya sama. Kalau sudah sama, boleh kita kerjakan dengan cara tadi ya. Fx plus gx, yang berperan sebagai fx adalah 5x plus 10. Berarti kita tulis di sini 5x plus 10 ditambah yang berperan sebagai gx adalah 3x plus 6. Kemudian kita kalikan dengan fx kurang gx, yang berperan sebagai fx ada 5x plus 10 dikurangi dengan gx. Ingat kedua-duanya mendapatkan nilai negatif, berarti 3x kurang 6 sama dengan 0. 5x dengan 3x kita gabungkan menjadi 8x.
10 dengan 6 kita gabungkan menjadi 16. Kita kasih kurung. Kemudian 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. 10 dikurangi 6 sama dengan plus 4. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri. 8x plus 16 berarti 8x. 16 kita pindah ruas sehingga menjadi negatif 16. X sama dengan negatif 16 kita bagi 8 sama dengan negatif 2. 2x 4 kita pindah ruasnya menjadi negatif 4. Kemudian x sama dengan negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Karena sama-sama bernilai negatif 2 ini sebenarnya satu penyelesaian. Sehingga opsinya adalah yang B. Gimana? Semakin paham? Lalu kalau seandainya masih belum paham, kita coba lanjut contoh yang keempat. Masih pada bentuk yang kita bahas, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Himpunan penyesuaian dari persamaan nilai mutlak x plus 7 sama dengan negatif dari nilai mutlak 3x plus 5. Nah, kita lihat di sini bentuknya kok nggak sama ya di sini. Apa perbedaannya? Ternyata di sini pada gx-nya ada tanda negatif nilai mutlak, ya. Nah, karena di sini ada tanda negatif mutlak, maksudnya adalah nilai persamaan ini bernilai negatif. Jadi, nilai mutlaknya bernilai negatif. Apakah mungkin? Ternyata tidak mungkin. Sehingga kita pahami bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu tidak mungkin bernilai negatif. Berapapun yang kita temukan pada tanda nilai mutlak ini 3x plus 5, ya. Jadi tidak mungkin bernilai negatif. Jadi kalau ada tanda negatif di depan bentuk nilai mutlak gx ini, berarti kita pastikan tidak memiliki penyelesaian. Karena apa? Tidak mungkin negatif. Sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Berarti option A jawabannya. Oke, itu tadi yang bisa kita bahas pada video kali ini. Bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa silakan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami dan bisa di-share ke teman-temannya. Insya Allah kami akan coba membahas materi-materi yang lain baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selamat menikmati.